Swastiastu. Ini dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai peran kelembagaan dalam pembangunan ekonomi regional. Adapun kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Putri Julia Matadianti dengan NIM akhir 002, saya sendiri Gede Mahyana dengan NIM akhir 018, dan Wayan Siti Sundari dengan NIM akhir 026, dan Ibu Dudian Rahyuningsi dengan NIM akhir 035. Adapun pokok bahasan dari kelompok kami yang pertama yaitu ekonomi kelembagaan, yang kedua peran kelembagaan dalam pembangunan ekonomi regional, yang ketiga peran tipologi organisasi lembaga pembangunan daerah dalam pembangunan ekonomi regional, dan yang keempat pendekatan kelembagaan dalam pembangunan ekonomi regional. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri Julia. Silakan. Nama saya Putri Julia Martadianti dengan NIM akhir 002. Jadi di sini saya akan menjelaskan submateri yang pertama yaitu ekonomi kelembagaan. Apa itu ekonomi kelembagaan? Ekonomi kelembagaan adalah cabang ilmu ekonomi yang menekankan pada pentingnya aspek kelembagaan dalam menentukan bagaimana sistem ekonomi dan sosial bekerja. Salah satu kunci dalam aspek ekonomi kelembagaan adalah menyangkut property right atau hak kepemilikan. Property right ini melekat dalam bentuk aturan formal dan juga norma sosial dan adat. Sedangkan relevansi hak pemilikan ini tergantung dari seberapa besar ia bisa dijalankan dan diakui dalam masyarakat. Jadi pada intinya, ekonomi kelembagaan adalah ekonomi yang menekankan pada hak kepemilikan. Perekonomian dikembangkan oleh individu atau kelompok yang memiliki sarana atau faktor produksi, sehingga mereka memiliki keleluasaan atau wewenang untuk mengatur dan berperan dalam sektor perekonomian serta pengembangannya. Jadi dalam hal ini, pemilik faktor produksi menjadi pelaku pengembangan perekonomian. Ternyata dalam prakteknya banyak faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan seperti faktor sosial, politik, dan lainnya. Pada titik ini, ekonomi kelembagaan masuk untuk mewartakan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tata letak antar pelaku ekonomi atau teori ekonomi politik, desain aturan main atau teori ekonomi biaya transaksi, norma dan keyakinan suatu individu atau komunitas atau teori modal sosial, insentif untuk melakukan kolaborasi atau teori tindakan kolektif, model kesepakatan yang dibikin atau dibuat atau teori kontrak, pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non-fisik atau teori hak kepemilikan, dan lain-lain. Jadi intinya selalu ada insentif bagi individu untuk berperilaku menyimpang, sehingga sistem ekonomi tidak bisa dibiarkan hanya dipandu oleh pasar. Jadi dalam hal ini diperlukan kelembagaan non-pasar atau non-market institution untuk melindungi agar pasar tidak terjebak dalam kegagalan yang tidak berujung, yakni dengan jalan mendesain aturan main atau kelembagaan atau institution. Presentasi dari rekan saya yaitu mengenai peran kelembagaan. Kelembagaan memiliki peran yang sangat penting bagi suatu pembangunan. Tersebut biasanya muncul dari nilai-nilai suatu kebiasaan dari dulu dan cara hidup yang sudah lama hidup dalam suatu komunitas seperti kebiasaan gotong dan tolong menolong. Keberadaan kelembagaan ini memiliki fungsi yang mampu untuk memberikan energi sosial yang merupakan kekuatan internal dari masyarakat untuk menghadapi atau mengatasi suatu masalah. Kelembagaan memiliki peran yang sangat penting dalam sudut bangunan, yang mana bangunan dapat mengatur dan merencanakan pembangunan daerah apa saja yang harus dibangun agar dapat terjadinya pertumbuhan ekonomi pada daerah, yang mana hal ini mampu meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakatnya, hingga kesejahteraan pada hidup masyarakat di daerah tersebut dapat tercapai atau terwujud sesuai dengan tujuan dari pembangunan daerah. Dalam suatu pembangunan daerah, peran kelembagaan menjadi kunci sukses dalam kelancaran dan berjalannya pembangunan tersebut. Suatu kelembagaan harus dapat membaca dan memantau segala kegiatan perekonomian yang ada di dunia luar. Halnya agar kelembagaan dapat memprediksi perkembangan perekonomian yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tahap awal pembentukan suatu kelembagaan harus sangat diperhatikan. Kelengkapan dan kesiapan suatu kelompok harus dibangun secara matang agar tidak menimbulkan kekacauan pada saat menjalankan suatu lembaga organisasi tersebut. Semakin berkembangnya zaman pembangunan infrastruktur maupun perekonomian di suatu daerah, kedepannya akan banyak sekali tantangan yang dihadapi, seperti tantangan harus menjaga keseimbangan pembangunan dan pemerataan di daerah, tetap melengkapi kebutuhan yang terjamin bagi pelayanan masyarakat, dan tetap terus mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, peran kelembagaan yang bertanggung jawab dengan struktur organisasi yang jelas sangat diperlukan demi keberhasilan pembangunan perekonomian daerah. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dengan NIM 026, di sini saya akan memberikan presentasi tentang peran tipologi organisasi lembaga pembangunan daerah dalam pembangunan ekonomi regional. Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi menurut Henny Misbrecht yang menjelaskan bahwa struktur organisasi dapat dibagi menjadi 5 bagian menurut tugas dan fungsinya, yaitu yang pertama, strategi EPEC atau kepala daerah yang berfungsi sebagai koordinator keseluruhan aktivitas organisasi. Yang kedua, ada Operation Core atau dinas daerah yang bertugas melakukan tugas dan fungsinya sebagai pembantu kepala daerah. Yang ketiga, ada middleman atau strategis daerah yang menjembatani antara strategi EPEC dan Operation Core. Yang keempat ada Technostructure atau badan dan fungsi penunjang yang berfungsi sebagai analisis dan penyusun standar. Yang kelima ada Supporting Staff atau staf pendukung yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembantu daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti. Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah diatur dalam peraturan pemerintah didasarkan pada asas. Yang pertama asas efisien, yang kedua asas efektivitas, yang ketiga ada asas pembagian habis tugas, yang keempat ada rentang kendali, yang kelima tata kerja yang jelas, yang keenam fleksibel, yang ketujuh urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah, yang terakhir ada integritas urusan pemerintah dan potensi daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, bagian ketiga Pasal 6 tentang kita lihat tipologi perangkat daerah, untuk menentukan tipe perangkat daerah didasarkan pada hasil pemetaan lulusan pemerintah menggunakan variabel sebagai berikut. Yang pertama, yang bersifat umum memiliki bobot 20%. Yang kedua, yang bersifat teknis memiliki bobot 80%. Kriteria untuk menggunakan variabel tersebut didasarkan pada karakteristik daerah yang terdiri dari indikator yang pertama jumlah penduduk, yang kedua luas wilayah, dan yang ketiga jumlah anggaran. Berikut pembagian tipologi dinas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai berikut. Untuk tabelnya dapat dilihat di slide. Dari hasil perhitungan akhir kemudian dikonvertir dengan klasifikasi tipologi organisasi dapat ditentukan, di mana total skor kurang dari 300 merupakan entitas sangat kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah setingkat seksi atau subbidang. Total skor lebih 300 sampai dengan 400 merupakan entitas sangat kecil dan diwadahi perangkat daerah setingkat bidang. Total skor 401 sampai dengan 600 merupakan entitas kecil dan diwadahi perangkat daerah tipe C. Total skor 601 sampai dengan 800 merupakan entitas sedang dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe B. Sedangkan untuk total skor lebih dari 800 merupakan entitas besar dan diwadahi di perangkat daerah tipe A. Kemudian ditentukan pola organisasi yaitu jumlah bidang atau seksi subbidang berdasarkan tipe organisasi yang diperoleh. Di mana tipe A memiliki 4 bidang, tipe B memiliki 3 bidang, tipe C memiliki 2 bidang, di mana tiap bidang paling banyak terdiri dari 3 subbidang. Analisis terhadap keberadaan organisasi perangkat daerah sebagai pendukung pencapaian misi dan misi dimulai dari melihatnya rumusan visi dan misi daerah. Kemudian mengidentifikasi core business atau unggulan yang ada. Dari unggulan yang ditetapkan dalam visi dan misi, kemudian dikaitkan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten, atau kota. Urusan ini kemudian menjadi basis penyusunan organisasi penyerahan urusan menjadi primer mover atau penggerak utama dalam pembangunan. Untuk lebih jelasnya melihat model pembentukan organisasi berdasarkan visi dan misi daerah, maka akan digambarkan sebagai berikut. Untuk gambarnya dapat dilihat di slide. Dari gambar di slide dapat dijelaskan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah harus dimulai dengan cara mengidentifikasi atau menetapkan dinas penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi core business serta sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi daerah.
Tipologi organisasi untuk dinas penyelenggaraan urusan pemerintah menjadi core business, dan sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah adalah tipe A. Sedangkan identifikasi dinas-dinas penyelenggaraan yang menjadi penunjang core business pada wilayah ini, tipe organisasinya adalah minimal tipe B. Dan berikut untuk perangkat daerah penyelenggaraan urusan yang tidak terkait dengan langsung dengan keberhasilan pencapaian urusan core business ada tipologi organisasi tipe C. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa penambahan jumlah organisasi perangkat daerah berimplikasi pada kemampuan keuangan daerah, sehingga sangat dimungkinkan untuk diadakan penggabungan beberapa urusan pemerintah daerah ke dalam satu wadah organisasi perangkat daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi regional. Peran pemerintah di daerah otonomi daerah sangat besar sekali, di mana pemerintah tidak diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan dan potensi daerah tersebut. Yang kedua adalah peran masyarakat dan komunitas tertentu. Partisipasi masyarakat atau komunitas diwujudkan keikutsertaan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam berbagai tahapan pembangunan ekonomi. Partisipasi masyarakat hendaknya dilakukan secara terus-menerus sebagai instrumen untuk mendorong praktik good government, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah dan serta mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Yang ketiga ada peran pelaku usaha. Peran pelaku usaha UKM dan UKM memegang peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi regional. Selain membantu pertumbuhan ekonomi, keberadaan UKM juga membantu penyerapan tenaga kerja. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputudian Rahyuningsih dengan NIM akhir 035. Di sini saya membawakan materi pendekatan kelembagaan dalam pembangunan ekonomi regional, di mana materi yang pertama yaitu keberadaan organisasi. Dalam ensiklopedia, sosiologi lembaga diistilahkan sebagai institusi atau sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan merupakan seperangkat hubungan-hubungan norma, keyakinan dan nilai-nilai nyata yang terpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian yang penting dan berulang. Lembaga itu tidak hanya organisasi yang memiliki kantor saja, tetapi juga aturan-aturan yang ada di masyarakat dapat juga dikategorikan sebagai suatu lembaga seperti aturan dalam pinjam-meminjam uang atau perkreditan. Perbedaan antara lembaga dan organisasi semakin terlihat apabila dilihat dari tipe lembaga yang membedakannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lembaga yang bukan organisasi, lalu yang kedua, lembaga yang juga merupakan organisasi, dan yang ketiga, organisasi yang bukan lembaga. Sebuah organisasi dapat saja dikatakan sebagai lembaga dengan adanya proses institusialisasi. Lalu organisasi dapat terinstitusialisasi dengan beberapa persyaratan, diantaranya adanya norma yang dihayati masyarakat sebagai anggotanya, di mana organisasi ini memberikan keuntungan bagi anggotanya serta adanya stabilitas dan kapabilitas untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Yang pertama ada lembaga yang bukan organisasi, di mana ini ada UU Perbankan atau Undang-Undang Perbankan sebagai kelembagaan atau institusi dalam rangka penyediaan pelayanan jasa keuangan sudah menjadi kebutuhan bersama masyarakat dunia. Lalu yang kedua ada lembaga yang juga merupakan organisasi atau bank sentral, di mana sebuah bank dapat disebut sebagai organisasi karena di dalamnya terdapat struktur peran-peran yang telah dikenal dan diakui. Adanya beberapa peran direktur, peran bagian kredit, dan peran bagian pelayanan nasabah, dan sebagainya. Sebagai lembaga atau institusi, bank menyediakan jasa untuk melakukan simpan pinjam uang. Lalu yang ketiga, ada organisasi yang bukan lembaga. Ini salah satu contohnya adalah arisan rumah tangga, di mana kelompok arisan ibu-ibu di suatu rukun rumah tangga adalah sebuah organisasi karena di dalamnya ada struktur peran yang telah dikenal dan diakui oleh para peserta arisan itu. Namun kelompok ini juga dapat bubar setelah semua anggota mendapatkan giliran untuk memperoleh uang. Selanjutnya yaitu peranan ahli ekonomi pembangunan, di mana munculnya ekonomi kelembagaan merupakan reaksi dari rasa ketidakpuasan terhadap aliran neoklasik
yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari aliran ekonomi klasik. Ini inti pokok aliran ekonomi kelembagaan adalah melihat ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah, dan hukum. Para tokoh ekonomi aliran kelembagaan terbagi dalam 3 golongan, yaitu yang pertama tradisional, lalu ekuasi, dan neo. Pembagian aliran kelembagaan dalam ilmu ekonomi kelembagaan lama dan ilmu ekonomi kelembagaan baru. Mengkombinasikan dari kedua pandangan tersebut, yang pertama akan dikemukakan aliran ekonomi kelembagaan lama, kedua ekuasi, dan aliran ekonomi kelembagaan baru. Yang pertama, aliran kelembagaan lama, di mana bapak ekonomi kelembagaan yang disetujui oleh para pakar adalah Theoristin Bunde Veblen, yaitu pada tahun 1857 sampai 1929. Di mana di sini kritik Veblen sangat tajam terhadap ekonomi ortodoks. Di mana pengertian ekonomi ortodoks adalah pemikiran-pemikiran yang menggunakan dan melanjutkan ekonomi klasik seperti persaingan bebas, persaingan sempurna, manusia, dan rasional. Motivasi memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir pengorbanan ekonomi. Menurut Veblen, teori ekonomi ortodoks merupakan teori teologi oleh karena akhir cerita telah ditentukan dari awal. Misalnya saja, keseimbangan jangka panjang itu tidak pernah dibuktikan, tetapi telah ditentukan walaupun ceritanya belum dimulai. Ilmu ekonomi bukan hanya mempelajari tingkat harga, alokasi sumber-sumber, tetapi juga mempelajari faktor-faktor yang dianggap tetap atau given. Lalu ada aliran kuasai atau kuasai kelembagaan, di mana para tokoh yang masuk di dalam aliran ini adalah mereka yang terpengaruh oleh pemikiran Veblen dan kawan-kawannya. Para tokoh aliran ini antara lain Joseph Schumpeter, Gunnar Myrdal, dan Kenneth Galbraith. Pemikiran Schumpeter bertumpu pada ekonomi jangka panjang yang terlihat dalam analisisnya baik mengenai terjadinya inovasi komoditi baru maupun dalam menjelaskan terjadinya siklus ekonomi. Keseimbangan ekonomi yang statis dan stasioner seperti konsep kaum ortodoks mengalami gangguan dengan adanya inovasi. Meskipun demikian, gangguan tersebut dalam rangka berusaha mencari keseimbangan yang baru. Dan inovasi tidak bisa berlanjut kalau kaum wirasawata telah terjebak dalam persoalan-persoalan yang bersifat rutin. Lalu yang ketiga adalah aliran kelembagaan baru, di mana aliran ekonomi kelembagaan baru atau New Institutional Economics disingkat NIE dimulai pada tahun 1930-an dengan ide dari penulis yang berbeda-beda. Di sini menurut Justika pada tahun 2006, pada tahun-tahun terakhir ini terjadi kesamaan ide yang mereka usung dan kemudian dipertimbangkan menjadi satu payung yang bernama NIE. Secara garis besar, NIE sendiri merupakan upaya perlawanan terhadap dan sekaligus pengembangan ide ekonomi neoklasik, di mana meskipun tetap saja dapat terpengaruh oleh ideologi dan politik yang ada pada masing-masing para pemikir. NIE dengan demikian menempatkan dirinya sebagai pembangunan teori kelembagaan dan pasar dengan fondasi teori ekonomi neoklasik. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh NIE, Douglas C. North, bahwa NIE masih menggunakan dan menerima asumsi dari dasar ekonomi neoklasik mengenai kelangkaan dan kompetisi, akan tetapi meninggalkan asumsi rasionalitas instrumental. Oleh karena ekonomi neoklasik memaki asumsi tersebut dan menyebabkan menjadi teori yang bebas kelembagaan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai kemitraan pemerintah dan swasta. Kemitraan pada hakikatnya merupakan wujud yang ideal dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kemitraan didasari atas hubungan antar pelaku yang bertumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Dengan kemitraan ini diharapkan dapat menumbuhkan dan menjamin keberlanjutan jaringan kelembagaan untuk mendukung inisiatif lokal dalam pengembangan ekonomi lokal. Pola kemitraan adalah salah satu konsep yang sudah banyak dikenal. Dalam pola ini diharapkan suatu kelembagaan mampu berfungsi sebagai penampung aspirasi para anggota kemitraan tersebut. Perlu diingat bahwa salah satu fungsi dari lembaga kemitraan adalah harus mampu mencerminkan keikutsertaan para anggotanya.
dan mengikutsertakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di daerah mereka masing-masing. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Lebih lanjut, Herman Heuvelman pada tahun 2001 mengelaborasi kemitraan sebagai suatu proses yang dimulai dengan perencanaan, kemudian rencana itu diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta dievaluasi terus-menerus oleh pihak yang bermitra. Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Karena kemitraan merupakan suatu proses, maka keberhasilannya diukur dengan pencapaian nilai tambah yang didapat oleh pihak yang bermitra baik dari segi material maupun non-material. Dalam mengembangkan kemitraan, masing-masing partner harus sensitif dan menunjukkan komitmen dan empatinya tidak saja terhadap apa yang menjadi tujuan forum kemitraan bersangkutan, tetapi terutama terhadap apa yang menjadi tujuan masing-masing individu. Dengan kata lain, setiap anggota harus sensitif terhadap apa yang menjadi tujuan forum kemitraan, tujuannya sendiri, serta tujuan individual identik dengan mencabut akar kemitraan itu sendiri. Secara sederhana, kemitraan bagi pengembangan ekonomi lokal atau disingkat dengan akronim KPEL adalah suatu pendekatan untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui pembentukan kemitraan masyarakat, swasta, pemerintah, dan memfokuskan pada pembangunan aktivitas kluster ekonomi sehingga terbangun keterkaitan antara pelaku-pelaku ekonomi dalam satu wilayah atau region atau perdesaan, kota, kecamatan, kabupaten, atau provinsi, dengan market atau pasar lokal, nasional, dan pasar internasional. KPL ini juga merupakan instrumen untuk mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang mendayagunakan sumber daya lokal, peningkatan pendapatan dan penciptaan peluang lapangan kerja, perencanaan yang terintegrasi, baik vertikal dengan horizontal maupun sektoral dan regional atau daerah.